Menurut seorang Sahnas Haq ya, ternyata pendidikan seksual sejak dini itu diperlukan. Kenapa? Katanya sih ya, mengingat sekarang ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat. Sementara menurut Najwa Shihab ya, anak-anak itu nggak boleh buta teknologi pemirsa. Kayak gimana dan kenapa? Ini dia. Segala sesuatu jika ingin berubah, maka obatnya adalah pendidikan, bukan uang. Karena kalau hanya uang itu akan habis. Tetapi kalau melalui pendidikan, seseorang akan tercerahkan. Pada saat dia sudah tercerahkan, dia akan mengajak orang lain lagi untuk melakukan praktik baik. Kalau semuanya saling merekatkan kepercayaan dirinya, maka kita menjadi bangsa yang berdaya. Pendidikan seksual itu sangat penting loh untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Karena itu bukan suatu hal yang tabu atau porno. Anak-anak Indonesia sekarang udah terpapar informasi melalui internet. Dan para produsen dari materi seksual itu sudah merajai di internet. Sehingga jangan kita kaget-kaget gitu ya kalau melihat ternyata pelaku dari kekerasan seksual di institusi pendidikan adalah murid ke murid. Dan itu dilakukan bisa sejak SD mungkin ya. Kalau misalnya sekolah tidak tegas, maka yang ditakutkan adalah menjadi grogi ketika harus bingung memilih mana. Sementara kan memang nggak tegas ya kalau kayak begitu. Karena itu adalah salah satu bentuk pendidikan. Jangan sampai anak-anak yang melakukan kekerasan seksual di institusi pendidikan, dia akan melakukan kriminal seksual ketika dewasa. Saya ingin membagikan tips untuk semua ayah dan bunda ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada buah hati kita untuk cerdas memilih tayangan melalui internet. Karena pada saat anak-anak sebetulnya nggak mau nonton, mereka diserbu memang dengan tayangan-tayangan itu. Jadi ayolah kita bicara dari hati ke hati kepada anak-anak mengenai pendidikan seksual ini. Karena kalau mereka sudah cukup tahu, mereka bisa menjaga organ seksualnya. Dan yang paling penting, teman perempuan menjaga teman perempuan lainnya sehingga tidak menjadi korban, begitu kan? Karena di dunia patriarki ini, maka kebanyakan pelakunya pasti lelaki dan korbannya pasti murid perempuan. Saya percaya teknologi itu kunci, dan di tangan anak muda teknologi itu bisa jadi sesuatu yang sangat powerful. Karenanya penting buat kita membekali anak-anak muda ini dengan amunisi yang tepat. Karena kalau senjatanya udah ada tapi amunisinya nggak pas, itu bisa jadi berlebihan dan bisa jadi malah justru nggak tepat sasaran dan malah bisa bahkan melukai diri kita sendiri. Itu analoginya seperti itu. Karenanya pembekalan literasi digital bukan hanya pembekalan soal bagaimana menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana bisa punya digital mindset, bagaimana bisa punya wawasan, bagaimana bisa punya critical thinking, bagaimana bisa punya kemampuan memilih dan memilah informasi, kemampuan untuk fokus supaya tidak gampang terdistraksi oleh banyak notifikasi, kemampuan untuk bisa menganalisa dan mengolah data. Ada banyak nih kalau kita bicara literasi digital, tapi pada intinya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdaya, bukan diperdaya. Pada dasarnya prinsipnya mereka jauh lebih gape teknologi gitu ya. Mereka jauh lebih bisa cepat belajar berbagai skill dan jauh lebih terampil. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga jauh lebih ekspresif. Bagaimana mereka mengungkapkan pendapat, kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap berbagai hal itu dengan lantang mereka sampaikan. Jadi pada prinsipnya saya percaya generasi digital, generasi Z terutama ya, generasi yang gape teknologi, cuma memang kalau tadi datanya bilang 40% masih belum punya kemampuan literasi digital yang mumpuni. Nah,
40% ini nih yang berusaha kita tackle dengan berbagai cara. Di era digital sekarang, kemampuan kita untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak itu juga salah satu jurus atau andalan kalau kita mau thrive gitu ya, atau kalau kita mau bersinar di dunia digital ini. Ya kembali lagi ya, sehebat apapun pendidikan di luar, sehebat apapun informasi dari luar yang masuk untuk anak, tetap saringan utama dan pertamanya adalah orang tua. Jadi orang tuanya harus aktif, memantau dan juga mengedukasi anak, serta tentunya menyaring mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sudah perlu, mana yang belum perlu. Oke, semua kembali kepada orang tua masing-masing ya. Oke, itu dia Selebriti kali ini. Jangan lupa nonton terus Selebriti cuma di Asinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Sagita undur pamit dulu, sampai jumpa lagi, bye-bye.